Halo Sobat Kredibel, yuk kirimkan video terbaik seputar pengadaan barang dan jasa untuk dapat ditayangkan di Rupen TV. Kirimkan kreativitas Sobat Kredibel dalam bentuk video, konten, podcast, atau live streaming dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Di sini sudah tertera ketentuan terkait tema, format, durasi, bahasa, kualitas video dan audio, serta hak cipta. Jangan lupa dicek ya. Upload video melalui tautan berikut ini. Kami tunggu partisipasi Sobat Kredibel di Rupen TV. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sobat-sobat kredibel pengadaan barang jasa dimanapun Anda berada. Baik yang lagi WFO, WFA, nganter anak dan lain-lain gitu ya. Kali ini bersama saya Rangga Lazuardi a.k.a. Molas gitu ya. Selaku moderator artifisial bersama dengan narasumber kita. Ini harus saya sebutkan nih Pak nih. Saya harus baca nih. Pak Di Satrianto, beliau adalah analis kebijakan ahli media, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, yang kali ini khusus akan membahas tentang pengadaan barang jasa Ning Deso. Gitu ya. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena kalau kita lihat Perpres 46 tahun 2025, nah ini ada slot khusus nih terkait dengan pengadaan barang jasa Ning Deso, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1. Nah, kalau saya pribadi tentunya lebih lama Pak Dwi gitu ya di LKPP selama belasan tahun nih belum pernah lihat nih ada pengadaan barang jasa biasanya di KL, PD atau institusi. Belum pernah kita ngelihat, kalau saya pribadi ngelihat ada di pemerintah desa. Nah, kali ini selama 7 jam ke depan nih Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kita habis podcastnya langsung absen gitu Pak. Selama 7 jam ke depan kita akan membahas terkait dengan pengadaan barang jasa Ning Deso. Baik Pak, untuk awal Pak sebagai pemantik, nah kan kalau saya baca tadi tuh Pak, ada boleh dikatakan entitas baru gitu ya Pak ya, di dalam pengadaan barang jasa, yaitu adanya pemerintah desa, terusnya anggaran desa. Nah, mungkin boleh disebutkan Pak, diinformasikan kepada kami semua Pak, asbabun nuzulnya apa sih Pak, kira-kira kok perlu nih dimasukkan di dalam Perpres 46 terkait dengan pengadaan barang jasa. Silahkan Pak, monggo Pak. Oke, makasih Mas Rangga, namanya Rangga ya? a.k.a. Molas. Oke, Pak Rangga Molas. Saya Di Satrianto, tadi sudah dikenalkan, tapi saya harus kenalan lagi. Analis kebijakan media pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Khusus nih Pak. Saya cerita pengadaan khusus dulu ya. Siapa? Nah, jadi pengadaan khusus itu adalah kalau di Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan itu kan ada Direktorat Pengadaan Umum, Direktorat Pengadaan Khusus, dan Direktorat Iklim Usaha Internasional, IUKI ya. Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional. Pengadaan umum itu yang mengampu perpres PBJ pemerintah, pengadaan khusus di luar itu. Gitu. Pada waktu itu memang PBJ desa itu tidak ada di perpres. Sebelum Perpres 46 kan tidak ada ya. Nah, kenapa kemudian di Perpres 46 jadi ada? Jadi kalau Mas Rangga tanya asbabun nuzulnya, itu pertama berangkat dari lebih kurang akhir tahun 2023. Ketika itu Pak Presiden masih Joko Widodo ya, Pak Jokowi itu dalam beberapa kali kunjungan ke daerah itu salah dua yang dinyatakan adalah pengadaan barang jasa di desa itu, belanja desa itu sebaiknya uangnya berputar di desa dan habis di desa. Yang kedua, tadi salah dua ya, baru salah satu ya. Salah keduanya adalah kalau bisa uang itu berputar di desa dan habis di desa dan lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Yang penting habis di desa. Kenapa ini penting? Karena dengan cara seperti itu maka uang berputar di desa, ekonomi desa tumbuh dan seterusnya. Masyarakat desa menjadi lebih sejahtera dan seterusnya. Itu pernyataan Presiden dalam beberapa kunjungan ke daerah-daerah. Tapi kan dengan itu saja itu tidak cukup untuk menjadi dasar kita LKPP
menyusun rancangan perpres yang kemudian memasukkan itu. Nah, rezeki ketika tanggal 5 Januari 2024 itu Pak Mensesnek bersurat ke Kepala KPP mengembalikan dalam tanda petik rancangan perpres yang sudah maju ke Presiden. Mengembalikan itu Pak ya? Mengembalikan, karena rancangan perpres kan sudah di sana lama, agak lama ya. Dikembalikan dengan beberapa catatan. Kalau dari sisi kami, catatan yang kami pegang kan cuma bahwa ada kalimat lebih kurang ya, pokok-pokok pengaturan barang jasa di desa itu masuk ke dalam pasal-pasal di perpres nanti. Itu kan seperti rezeki. Nah, dari situlah kemudian kita mulai memikirkan bagaimana caranya pokok-pokok ketentuan pengadaan barang jasa desa itu masuk ke dalam perpres. Sehingga muncullah, dan itu kan pembahasannya lama ya, akhirnya muncullah kalau di kita selain pasal 1 dan seterusnya itu, yang lebih penting lagi itu kalau di Perpres 46 2025 itu ada di pasal 64A, 64B, 64C. Itu ruh dari PBJ desa. Apa sih ruhnya? Mudahnya begini. Jadi dengan perbedaan karakter yang signifikan antara PBJ pemerintah yang tradisional dan PBJ desa, maka tidak semua pengaturan pengadaan barang jasa pemerintah itu bisa diimplementasikan di dalam PBJ desa. Sehingga kalau teman-teman Mas Rangga dan teman-teman melihat pasal 64 itu, di situ akan muncul bahwa ketika kepala daerah membuat aturan turunan, itu mengacu kepada pedomannya pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kebijakan terkait pengadaan barang jasa di desa itu memang berbeda. Di situ dituliskan nanti yang boleh berbeda apa aja, hampir semuanya. Mulai dari prinsip, tujuan, etika, kebijakan, SDM, apalagi. Termasuk, saya lupa, sampai intinya itu semua yang ada di Perpres itu Berbeda gitu Pak ya? dikeluarkan, betul. Terutama Karena tadi yang memang terbuka itu ya Pak ya? Betul, karena memang karakternya berbeda. Yes. Gitu. Mau ditambahin lagi? Boleh Pak. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau PBJ pemerintah itu dasar hukum ke atasnya paling jauh kan Undang-Undang Keuangan Negara. Kalau PBJ desa itu kaitan hukumnya ke atas ada Undang-Undang 6 2014, Undang-Undang Desa. Bahkan tahun 2024 kemarin diubah. Nah, di Undang-Undang Desa itu ada semangat yang membedakan belanja desa dengan belanja APBN atau APBD. Belanja desa itu diutamakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Gotong royong, kalau di Kementerian Desa ada namanya padat karya tunai desa, apalagi macam-macam swakelola lah kalau di kita itu. Kalau di kita di PBJ pemerintah itu konteksnya adalah swakelola. Itu Mas Rangga. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak jelaskan bahwasannya terkait prinsip ada mungkin bisa dikatakan berbeda dengan pengadaan barang jasa pada umumnya gitu Pak ya. Kalau yang saya tangkap tadi terkait dengan keterbukaan, artinya sebisa mungkin ini kan preferensinya untuk lingkungan masyarakat desa gitu Pak. Nah, kalau untuk lingkungan masyarakat desa, bagaimana kita bisa menjamin bahwasanya persaingan itu tetap sehat Pak? Karena tadi kan kuncinya kan bagaimana caranya kita membuat teman-teman boleh dikatakan penyedia atau masyarakat desa setempat itu juga merasakan gitu Pak ya, merasakan akses dari proses pengadaan barang jasa. Nah, gimana kira-kira kita tadi Pak bisa meningkatkan persaingan yang sehat tadi Pak? Oke, pertama begini, karena memang prinsipnya tidak 100% sama dengan PBJ pemerintah, maka ada sekurang-kurangnya 2 hal yang berbeda. Satu, persaingan usaha yang sehat. Yang kedua adalah keberpihakan atau apa? Kalau di kita itu adil tidak diskriminatif. PBJ desa, dana desa, APBDes itu memang tujuan utama penggunaannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kalau kita bandingkan dengan PBJ pemerintah itu kan salah satu tujuannya kalau terkait dengan pelaku usaha adalah pembinaan pelaku usaha. Yang di satu sisi pembinaan pelaku usaha, di sisi lain pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pendekatannya harus beda. Karena pendekatannya berbeda, maka cara pandang persaingan usaha yang sehat dan diskriminasi itu berbeda. Kalau di PBJ pemerintah kan nggak boleh nih misalnya Kabupaten X
membuat paket pemilihan, membuat paket bikin syarat. Salah satu syaratnya adalah pelaku usaha harus berasal dari kabupaten tersebut. Atau Kan berdomisili dilarang. di kabupaten tersebut. Berdomisili di kabupaten tersebut kan dilarang itu malah. Iya, betul. Di PBJ desa itu malah perintah. Oh, malah Malah perintah. didorong gitu Pak Iya. ya? Jadi kalau kita lihat di pasal 64B itu kan prinsipnya pengadaan barang jasa di desa dilaksanakan dengan cara swakelola. Kalau tidak dapat dengan swakelola baru melalui penyedia. Kalau pengadaan barang jasanya melalui penyedia maka dilakukan dengan urutan. Satu, penyedia di desa terlebih dahulu. Iya, iya. Tidak ada baru di desa sekitar dalam kabupaten yang sama, kabupaten kota yang sama. Tidak ada juga baru boleh kemanapun. Itu bukti bahwa APBDes itu menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan pengadaan barang jasa pemerintah khususnya pengguna APBN atau PBD. Itu Mas Rangga. Berarti ada preferensi yang paling dekat dulu gitu Pak ya? Betul. Di Terusnya desa makin yang bersangkutan terlebih yang dahulu. bersangkutan gitu Pak ya? Iya. Kalau di situ tidak ada, tidak sesuai dengan kebutuhan penyedianya, bisa meluas lagi gitu ya Pak ya? Betul. Di dalam kabupaten kota yang sama, di desa lain, di kabupaten kota yang sama. Oke. Nah Pak, ini kalau kita lihat pengadaan barang jasa pada umumnya gitu Pak ya, dari sisi pelaku Pak kan ada ya KPA, Ya. PPK, PP, Pokja. Nah kira-kira nih Pak nih, kalau di desa nih, itu siapa tuh yang ngerjain tuh Pak? Siapa yang ngerjain? Siapa yang ngawasin gitu kan Pak ya? Kalau di pada umumnya kan bisa jadi pengawasan itu dilakukan oleh teman-teman inspektorat gitu Ya. Pak ya. Nah, ini apakah kira-kira hampir mirip atau memang ada pengelola lain gitu Pak? Nah, kalau di desa itu kalau di kita PAKPA maka di desa ada yang namanya kepala desa. Oh, kepala Kepala desanya desa, gitu Pak betul. ya? Kepala desa itulah sebagai PAKPA. Mempunyai peran seperti PAKPA. Iya. Karena memang apa sih bedanya? Karena sebetulnya kan kepala desa itu bukan pegawai negeri. Iya Yang betul Pak. pegawai negeri adalah sekdes. Iya. Sehingga itu peran PAKPA itu ada di kepala desa. Nah, pelaku pengadaan di bawahnya itu ada kalau peran PPK kita nih di PBJ pemerintah itu di PBJ desa ada namanya KASI atau KAUR. Itu menjalankan fungsi PPK di PBJ kita. Siapa yang menjalankan fungsi Pokja pemilihan itu adanya di TPK, tim pelaksana kegiatan. Oh, tim pelaksana Ada kegiatan. ya, ada unsur pemerintahan desa di situ, ada unsur masyarakat di situ. Bagaimana pengawasannya? Pengawasannya itu lebih sebetulnya ya pemasyarakat karena skupnya kecil ya Mas Rangga. Jadi pengawasannya hanya oleh masyarakat desa setempat saja. Tapi di desa juga ada namanya BPD kan, Badan Perwakilan Desa. Nah, biasanya teman-teman BPD itu dari beberapa kejadian yang kita datangin gitu, BPD itu memang menjalankan fungsi pengawasan itu. BPD ya Pak ya? BPD. Inspektorat sampai sekarang belum masuk secara formal ya. Kenapa belum masuk? Karena memang secara aturan kan bukan merupakan bagian dari tusinya inspektorat. Kan gitu ya. Nah, kalaupun masuk ke sana ya hanya melakukan semacam pembinaan dan sebagainya. Tusi sebetulnya itu berada di dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Dinas PMD atau dinas-dinas yang lain yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Berarti tadi ada boleh dikatakan perangkat desa yang memang tugasnya gitu Pak ya, mirip dengan teman-teman PPK, dan juga yang melakukan proses pemilihan gitu Pak ya. Nah, ini Pak selanjutnya terkait dengan pengadaan barang jasa. Oh silakan Pak. Sama Pak. Ini KBM ya teman-teman, kopi boleh minta ini ya, tapi nikmatnya luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar Pak. Kopi kapal keruk. Kapal keruk. Baik Pak. Nah terkait dengan itemnya nih Pak. Kira-kira Pak ya kalau di desa itu ada nggak sih Pak kriterianya Pak? Maksudnya terkait barang apakah boleh nih desa saya mau beli apa aja lah. Yang penting ada RUP-nya. Maksudnya kayak gini Pak. Apakah untuk pengadaan barang jasa di desa itu hanya boleh terkait dengan operasionalnya mereka atau apa ya, boleh katakanlah mereka untuk barang apapun yang mereka mau gitu Pak ya, itu
boleh diadakan atau gimana gitu Pak? Kira-kira seperti apa itu Pak? Oke. Nah, APBDes itu terdiri dari beberapa sumber penerimaan. Dari dana desa, itu dari APBN, Oh iya. alokasi dana desa dari APBD, dan seterusnya pendapatan asli daerah, pendapatan asli desa, dan seterusnya. Nah, APBN, penggunaan dana desa, itu diatur oleh Menteri Desa sekarang ya, Mendesa ya, Menteri Desa lah. Nah, yang saya ingat salah satu yang diatur, salah satu yang dilarang di situ adalah dana desa itu tidak boleh dipakai untuk perjalanan dinas ke provinsi atau ke Jakarta. Itu ada larangan, tapi dana desa ya kan sumbernya macam-macam gitu. Nah, dana desa dipakai untuk mendukung misalnya ketahanan pangan, SDGs desa, apalagi macam-macam penanganan stunting dan seterusnya, mendukung ya. Sesuai dengan kalau ada kalimatnya itu kira-kira bunyinya sesuai dengan kewenangan desa. Sesuai dengan kewenangan desa gitu ya Pak. Karena kan ada kewenangan, misalnya gampangannya sehingga desa itu tidak boleh menggunakan APBDes untuk misalnya nih penyelenggaraan sekolah dasar, nggak boleh. Karena itu bukan kewenangannya desa itu Pak ya. Betul, gitu. Nah, itu contoh dana desa. Alokasi dana desa itu juga biasanya dari pemerintah kabupaten kota juga memberikan rambu-rambu. Ini ada uang dari pemerintah kabupaten atau kota, peruntukannya untuk ini gitu. Misalnya di pemerintah Kabupaten Bogor itu ada alokasi dana desa lebih kurang 1 miliar SAMI ya, sehingga namanya SAMI Sade, 1 miliar satu desa. Setiap tahun itu programnya berbeda-beda. Misalnya tahun kemarin untuk infrastruktur, tahun ini untuk apa lagi, dan seterusnya. Nah, biasanya yang seperti itu diatur tuh di tadi yang menjadi sumber anggarannya dari mana, itu biasanya ngatur. Tapi kalau kemudian desa-desa tertentu yang berada pada kabupaten yang dalam tanda petik kaya gitu ya, PAD kabupatennya luar biasa, misalnya Kabupaten Badung, itu kan satu APBDes saja bisa belasan miliar. Nah, itu juga karena duitnya banyak, ya tadi ya, akhirnya dana yang kembali ke masyarakat ini kan juga banyak, bangun ini, bangun itu, dan sebagainya. Kalau sampai ke sekian ratus kabupaten kota, saya nggak begitu apal kira-kira ADD-nya itu diarahkan untuk diperuntukkan apa saja, nggak begitu apal. Tapi yang pasti yang Kabupaten Bogor itu ada tuh namanya Samisade programnya. 1 miliar satu desa. 1 miliar satu desa. Di Jogja ada namanya dana IS ya, dana keistimewaan. Satu desa dapat sekian ratus juta rupiah. Peruntukannya buat apa saja itu ada di situ juga. Gitu. Nah Pak, ini kalau dari sisi prosesnya Pak ya, ini kan kira-kira Pak, itu untuk proses pengadaan barang di desa, apakah ada dibutuhkan aturan tersendiri Pak? Artinya aturan tersendiri, kalau LKP kan pasti akan membuat aturan turunan itu ya Pak ya. Apakah dari teman-teman di desa itu perlu membuat aturan tersendiri terkait dengan proses pengadaan barang jasa di desa gitu Pak? Nah, ketika aturan misalnya Pak ya, asumsinya misal aturan itu dibuat, kan karakteristiknya beda-beda tuh Pak. Nah itu gimana tuh Pak proses penyusunan aturan kalau memang akan ada aturan turunan lanjutan itu Pak? Ya, ada sih. Jadi kalau amanat tadi kan Undang-Undang 2014 ya, ada PP 43 2014 dan seterusnya, turunlah Permendagri 20 2018 kalau saya nggak salah itu. Intinya adalah PBJ desa itu diatur dalam peraturan kepala daerah. Kepala daerah ya. Kepala daerah kan bisa bupati, bisa wali kota. Ya. Tidak semua kota punya desa. Karena banyak kota yang punya kelurahan. Kelurahan ya. Kelurahan itu kan pegawai negeri. Iya betul. Diangkat. Lurahnya itu Pak ya. Lurah, betul. betul. Nah, yang diatur di Undang-Undang Desa itu adalah kota yang punya desa. Ada beberapa kota yang di bawah kecamatan itu desa, bukan kelurahan dia. Itu ada. Nah, pengadaan barang jasanya diatur di dalam peraturan kepala daerah tadi. Rambu-rambunya itu kita buatkan. Kami punya
Perlem 12 2019 tentang pedoman penyusunan peraturan pengadaan barang jasa di desa. Ya. Gitu. Nah, Perlem 12 itu pasti kita sesuaikan dengan terbitnya Perpres yang baru. Karena di pedoman yang di Perlem 12 itu kita cuma menyebutkan karena Perpresnya belum ada, kaitan hukum di atasnya belum ada ya. Kita cuma menyebutkan betul. Kita cuma menyebutkan diutamakan pelaku usaha di desa, mengutamakan. Tapi kata-kata mengutamakan itu kan multitafsir gitu. Ya. Nah, kita juga nggak berani bilang diharuskan karena kaitan hukum di atasnya belum ada. Gitu. Ya. Nanti di perubahannya itu sudah bukan diutamakan lagi, tapi harus pelaku usaha di desa terlebih dahulu. Karena Perpresnya sudah bunyi begitu. Ya. Nanti di desa belum ada dan seterusnya tadi baru pindah ke desa yang lain di kabupaten yang sama dan seterusnya. Jadi peraturannya ada di level kepala daerah. Kepala daerah gitu Pak ya. Dan LKPP melakukan pendampingan juga ya Pak ya, terhadap peraturan tersebut gitu Pak. Nah, kata Perpres 46 2025 itu kepala daerah dalam rangka menyusun peraturan kepala daerah itu harus memperhatikan pedoman yang berangkat dari kita nih. Dari LKPP, jadi ya betul, kami buatkan pedomannya. Nanti kepala daerah ketika menyusun peraturan kepala daerah pakai pedoman itu. Nah, di pedoman itulah kita memasukkan beberapa fleksibilitas, terutama dari sisi SDM ya. Karena kan kita tahu SDM di desa dengan SDM di kabupaten kota kan beda, satu. Ya. Yang kedua, antar desa pun juga ininya perbedaannya bisa luar biasa. Ya. Desa yang terjangkau, desa yang ada dalam jangkauan, kalau kami menyebutkan dalam jangkauan tangan pemerintah kabupaten lah karena dekatnya gitu. Iya. Nanti ada desa-desa yang 3T tertinggal, terdepan, terluar. Itu kan juga treatmentnya di dalam peraturannya yang mestinya sama, sehingga harus general. Nanti yang membedakan ya di peraturan kepala daerah itu sesuai dengan karakter desa masing-masing. Karakteristiknya itu Pak. Karakteristik daerah masing-masing betul. Bisa jadi lokusnya, betul, SDM-nya dan lain-lain gitu ya Pak. Betul. Baik, ini menarik nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ada pembinaan pelaku usaha ya Pak ya. Ya salah satunya. Nah, ini siapa Pak yang membina teman-teman tadi tuh? Desa, kepala desa, lalu KUR. Nah, kira-kira itu tugas siapa Pak? Karena gini Pak, ya kita tidak menutup mata ya Pak ya kalau terkait dengan yang sudah ada sekarang Pak, perangkat-perangkat pengadaan barang jasa ya boleh dikatakan masih perlu perbaikan gitu ya Pak ya. Nah, ini kok kenapa menggunakan perangkat lain gitu Pak? Maksud saya apakah tidak beresiko? Kalau beresiko kira-kira mitigasinya apa Pak? Bagaimana membina mereka Pak sebelum ke pelaku usahanya gitu? Pertama begini, sebetulnya bukan pembinaan pelaku usaha ya, karena begini. Apa sih yang saya sebutkan di depan tadi ya, bedanya APBN, APBD dan APBDes ya. Kalau di sini adalah membina pelaku usaha kita nih, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan membina pelaku usaha. Sehingga tadi ya kita tidak boleh membedakan pelaku usaha berdasarkan wilayah domisili. Di desa itu pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatannya dari pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa itu selain masyarakat rakyat desa juga termasuk pelaku usaha dan material desa. Jadi itu dulu tuh. Jadi pengadaan barang jasa desa itu harus melihat ini nih, pelaku usaha di desa termasuk juga material desa. Material desa. Ya, betul. Nah, kalau bicara pembinaan pelaku usaha di desa itu memang teman-teman desa teman-teman desa tidak semua desa punya kemampuan untuk membina pelaku usaha. Ya. Nah, biasanya desa-desa tertentu yang punya sense pelaku usaha di desa saya harus maju, harus bagus misalnya. Harus punya knowledge, harus punya knowledge. PBJ gitu. Betul. Seenggaknya itulah. Nah, itu biasanya teman-teman pemerintah desa itu bisa atas inisiatif sendiri atau bersama-sama dalam satu kecamatan atau bahkan pemerintah kabupaten, dinas PMD-nya itu melakukan pembinaan. Misalnya yang pernah kita temui itu pembinaan terkait dengan awareness terhadap pajak PPN dan PPh pelaku usaha. Teman-teman kanwil pajak, saya lupa deh pokoknya teman-teman pajak yang datang. Nanti terkait dengan apalagi nanti dari dinas-dinas kabupaten kota yang datang. Terkait dengan peraturan bisa juga mengajak teman-teman UKPBJ untuk memberikan pemahaman terkait pengadaan. Substansi PBJ-nya itu. Betul. Nah, di situ kami selalu ngasih rambu-rambu.
terutama ke teman-teman UKPBJ ya, ibu bapak kalau memberikan sosialisasi PBJ ke desa, itu jangan 100% pakai perpres PBJ pemerintah. Karena bisa tidak nyambung. Tadi dua prinsip aja dua Prinsip udah ya Pak ya, berbeda, udah betul. beda itu Pak. Itu sih, itu perlu dipertimbangkan teman-teman UKPBJ. Sehingga saya bilang gini, ibu dan bapak kan Center of Excellence ya, punya pemahaman procurement, bukan PBJ pemerintah. Pemahaman procurement. Nah, ilmu itulah yang dibawa ke PBJ desa. Baca pokok-pokok pengaturan PBJ desa seperti apa, nah dikembangkan dari situ. Berarti dalam proses tadi Pak ya, apakah itu awareness kayak internalisasi, kayaknya nggak bisa nih berdiri sendiri gitu Pak ya. Ada teman-teman mungkin dari dinas koperasi, dari teman-teman pajak, lalu PTSP, atau mungkin dari yang utama tadi UKPBJ ya Pak ya, juga bisa memberikan sumbangsih gitu ya Pak ya. Betul Mas. Nah, PTSP itu menarik karena begini, meskipun ini bukan PBJ desa, tapi kan di desa itu ada yang namanya Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Nah, BUMDes itu kalau salah satu syarat menjadi penyedia di desa itu kan simple. Paling simple adalah pernyataan kebenaran usaha, hanya itu. Pernyataan itu Pak. Hanya pernyataan kebenaran usaha saja. Itu sudah bisa menjadi pelaku usaha di desa. Tapi kita juga selalu dorong teman-teman BUMDes itu ngurus NIB, nomor izin berusaha. Iya dari dari PTSP, dari apa? Dari tadi apa ya? Dari BKPM ya, dari BKPM. Nah, tujuannya apa? Kalau BUMDes punya NIB, maka pasar dia terbuka. Karena minimal PBJ pemerintah lah, pengguna APBN APBD itu kan selalu mensyaratkan NIB. Kan gitu ya. Tapi tidak dapat ditafsirkan bahwa BUMDes harus ber-NIB, tidak. Tapi kalau BUMDes pengen maju ya punya NIB. Dengan punya NIB, akses ke pasar di luar desa menjadi makin luas, betul. Oke Pak, berarti tadi memang perlu peningkatan kapasitas juga gitu Pak ya, terkait dengan calon-calon pelaku usaha di desa gitu Pak. Dan KPBJ berperan juga di situ Pak ya. Baik Pak. Nah sekarang Pak, kita kan kalau PBJ ini syarat dengan namanya teknologi gitu ya Pak ya, digitalisasi dan lain-lain gitu Pak. Nah ini kira-kira Pak, apakah nanti akan pengadaannya Pak ya menggunakan digital juga? Apakah nanti akan ada contohnya misalnya ada RUP, misalnya ada pengada langsung atau purchasing. Nah itu gimana Pak kira-kira Pak rencana ke depannya? Oke, kalau RUP rencana umum pengadaannya ya itu sudah ada. Hanya bukan di dalam sistem informasi. Jadi setiap awal tahun itu desa itu wajib mengumumkan RUP-nya. Di spanduk macam-macam lah, di banner macam-macam. Di beberapa desa yang sudah melek teknologi ya di website dia. Nah, kalau terkait dengan digitalisasi pengadaan, kita juga selalu sampaikan begini. Kan yang namanya era TIK itu keniscayaan ya. Mau nggak mau kita akan lari ke sana gitu. Sehingga kita juga dorong teman-teman di desa untuk berusaha menggunakan media elektronik. Minimal kalau bukan menggunakan atau mengembangkan aplikasi, datanya itu data digital, kan gitu ya. Data digital. Yang simple yang kita selalu sampaikan adalah, ya Bapak Ibu kalau misalnya gampangannya survei harga, gampangannya. Kalau ke toko, kemana, kalau bisa pakai email. Karena dengan cara itu ada tuh komunikasi digital yang dapat di-retrieve kapanpun, kan kira-kira begitu ya. Nah, itu akan meningkatkan akuntabilitas proses. Gitu. Nah, yang berikutnya e-purchasing. E-purchasing di katalog ya. Saat ini memang kami sih dari Kedeputian 1 itu belum membuka pintu untuk desa dapat melakukan e-purchasing. Alasannya ada. E-purchasing itu kan gampang. Belanja elektronik itu kan gampang ya. Jadi barang datang duduk di kantor. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman desa itu
keenakan belanja elektronik, lupa dengan semangat penggunaan dana desa tadi. Berputar di desa, kalau bisa habis di desa. Ya, ya. Kan gitu. Nah, sehingga e-purchasing desa itu nanti baru akan kita buka ketika teman-teman di pasar digital pengadaan sudah bisa mengembangkan klaster-klaster pelaku usaha di desa. Maksudnya begini, masing-masing desa itu kan punya kode desa dari Kemendagri. Unik, kode unik desa. Sehingga desa A dengan desa B itu kodenya beda. Nanti ketika teman-teman di Direktorat Pasar Digital Pengadaan itu sudah bisa membuat klaster ini, jadi kalau ada pelaku usaha dari desa X misalnya, daftar ke dalam katalog, maka dia harus pilih kode desa dia yang mana. Yang ini. Udah. Sehingga nanti kalau itu sudah semuanya seperti itu, maka ketika di desa X, perangkat desa X mau belanja e-purchasing, begitu dia masuk ke website katalog, maka yang tayang pertama kali adalah pelaku usaha di desa terlebih dahulu. Ini akan sejalan dengan apa yang ada di Perpres di pasal 64B tadi. Urutan pilihan pelaku usahanya kan kepada pelaku usaha di desa terlebih dahulu. Nggak ada, baru cari yang lain. Berarti tadi flag-nya tadi kode desa itu ya Pak? Kode desa, betul. Karena kan tadi tujuannya tadi Pak ya, untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat desa sekitar gitu ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Nah, ini Pak, kira-kira nih Pak ya, kira-kira kedepannya terkait dengan pengadaan barang jasa di desa ini Pak, risiko-risiko Pak, risiko-risiko yang bisa saja terjadi itu Pak ya, itu kira-kira apa tuh Pak? Maksud saya gini, apakah risiko itu terbesar gitu Pak ya, bisa terkait di dalam proses perencanaannya atau proses pemilihannya atau pelaksanaan kontraknya gitu Pak. Karena kalau di pengadaan barang jasa non desa kan bisa saja misalnya PPK dalam melaksanakan pekerjaannya dia dibantu oleh teman-teman dari MK gitu Pak, manajemen konstruksi. Nah, kira-kira kalau untuk di desa harus mereka kerjakan sendiri atau mereka boleh katakanlah minjem tenaga ahli atau melakukan ada yang mendampingi mereka gitu Pak, karena bisa jadi kan ini hal baru gitu ya Pak ya. Terusnya juga terkait dengan kepala desa itu kan bukan PNS atau ASN ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman kepala desa tuh agak buta terkait dengan kode etik pegawai dan lain-lain Pak. Nah ini kira-kira seperti apa? Boleh nggak gitu Pak? Nah, pertama begini, sebenarnya nggak baru-baru amat. Karena APBDes itu sudah ada sejak tahun 2014. Udah lama. Hanya mungkin sebagian besar di antara kita menganggap ini baru karena kan baru ada di Perpres. Ya, muncul di situ Pak ya. Betul. Di LKPP yang tahu itu kan cuma di direktorat tempat saya aja. Direktorat pengadaan khusus gitu kan. Nah, tapi begini, kalau bicara mitigasi risiko, sebenarnya nggak ada bedanya dengan PBJ pemerintah pada umumnya. Ya dari tahapan perencanaan sampai tahap serah terima. Itu seluruh tahapan itu risiko itu pasti ada. Nah, pengguna APBD kan memang dapat dibantu oleh konsultan. Dialokasikan di anggaran kita. Gitu kan. Nah, bagaimana dengan teman-teman desa? Teman-teman desa itu sebetulnya mereka itu punya pendamping desa atau pendamping lokal desa. Gitu. Kalau pendamping lokal desa itu berarti unik pada satu desa itu, satu pendamping. Tapi kalau pendamping desa itu berarti satu orang itu menangani beberapa desa. Satu orang menangani beberapa desa. Ada pendamping desa, nanti di atas itu organisasinya juga berjenjang. Di desa itu namanya pendamping desa, pendamping lokal desa. Nanti di atasnya di level kabupaten ada namanya TAPD, tenaga ahli pendamping desa. Tenaga ahli pendamping desa. Itu yang lebih advance lagi soal pendamping. Nah, pendamping desa itulah meskipun latar belakang pendidikannya beragam. Tapi mereka itulah yang kemudian membantu teman-teman desa misalnya dalam tahapan perencanaan. Nyusun RAB misalnya. Nah, sehingga akan menjadi nilai lebih bagi desa ketika misalnya pendamping desa atau pendamping lokal desanya itu orang-orang yang punya background teknik sipil kan gitu kan. Iya, Pak. Bikin RAB bangunan, dia jagonya gitu. Nah, sering ada pertanyaan begini, Pak, boleh nggak sih APBDes itu dipakai untuk bayar jasa konsultansi? Ya kalau dari sisi PBJ kan
nggak ada salahnya. Iya. Kalau memang butuh konsultan misalnya, bayar konsultan. Tapi karena semangat penggunaan APBDes itu adalah berputar di desa, maka pilihan untuk menggunakan konsultan ini adalah pilihan terakhir. Tapi kalau konsultan kan mungkin di desa juga nggak ada. Ya, ya. Kecuali kalau ada gitu Pak ya. Kecuali kalau ada, Itu betul. malah diutamakan itu Pak ya. Betul, Boleh malah sesuai diutamakan, kebutuhan betul, itu. betul, gitu. Ada sarjana teknik sipil di desa kan gitu kan, Iya. ya udah itu aja dipakai gitu. Betul, betul. Misalnya terkait dengan pertanian, sarjana pertanian ya Betul, pakai betul. teman-teman di desa gitu Pak ya. Iya, betul. Kira-kira gitu Mas Rangga. Baik Pak. Nah ini Pak terkait dengan apa? Kan kalau di pengadaan pada umumnya gitu Pak ya, ada boleh dikatakan proses atau pendampingan misalnya Pak ya, ada terkait dengan kejadian hukum gitu Pak. Kira-kira nih Pak nih, untuk teman-teman desa yang mendampingi itu siapa gitu Pak? Kalau di pengadaan pada umumnya kan dari bagian hukumnya tuh Pak ya. Ini kira-kira gimana Pak? Karena kalau kita lihat itu Pak ya, atau kita dengar kan kalau teman-teman JF, KPBJ salah satu hal yang mereka sering keluhkan terkait dengan pendampingan hukum gitu Pak. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak? Sebetulnya meskipun ini sebetulnya bukan, ini ranah umum lah, ranah pengadaan umum. Jadi kalau saya sih melihatnya sebetulnya kalau bicara pendampingan hukum itu sama aja. Mau di APBN, APBD maupun APBDes kan ya paling jauh hanya selevel itu. Ya, menggunakan tenaga pegawai negeri kan gitu ya. Iya, betul Pak. Kita tidak bisa serta-merta pakai jasa lawyer. Karena kita tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk itu. Kan gitu ya. Nah, sehingga itu memang menjadi salah satu masalah mungkin ya di PBJ Desa. Kan sekarang PBJ Desa mulai banyak banyak kasus gitu ya. Iya. Mulai banyak kasus gitu, banyak ada beberapa kejadian-kejadian pengadaan barang jasa yang tidak tepat kan gitulah. Iya. Nah, sehingga bicara pendampingan itu juga memang urgen, tapi memang kita dari sisi regulasi pengadaan kan nggak bisa masuk ke situ. Iya. Nggak bisa Terbatas itu Pak. Terbatas betul. Ya paling kalaupun paling jauh ya ke teman-teman setda bagian hukum kan gitu. Iya. Iya. Ya. Jadi memang ada keterbatasan di situ ya Pak ya. Ya harapannya sih proses pengadaan barang jasa di desanya sesuai dengan prosedur gitu Pak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, ini mungkin terakhir Pak, ini juga nggak sampai 7 jam nih Pak ya. Cepat. Ya. Nah ini Pak, kira-kira Pak, harapan itu Pak ya dari teman-teman LKPP, tentunya kan dalam proses penerapan PBJ di desa ini tidak hanya LKPP saja gitu Pak ya. Nah kira-kira harapannya teman-teman LKPP, khususnya tempat Bapak, terhadap UKPBJ, terhadap kepala daerah itu apa Pak? Supaya proses pengadaan barang jasa di desa ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan, prosedur, aturan gitu Pak. Kira-kira harapannya apa? Supportnya yang diminta seperti apa gitu Pak? Nah, begini. Ada beberapa hal. Saya berangkat dari kepala desa terlebih dahulu deh. Iya. Karena sampai saat ini masih ada mindset. Meskipun APBDes itu sudah lebih dari 10 tahun ya. Tapi masih ada mindset dari teman-teman kepala desa yang menyatakan seperti ini. Ini negara ngasih bantuan aja kok ngatur kan gitu. Jadi APBDes itu dianggap bantuan. Padahal kan bukan. Itu kan ya uang dari negara harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya kan kira-kira begitu. Nah, pertama mengubah mindset teman-teman kepala daerah. Yang kedua, kalau bicara harapan kami apa sih kepada misalnya teman-teman di pemerintahan daerah ya. Pertama, kalau desa itu pembina utamanya kan memang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dialah pembina utama. Sehingga teman-teman UKPBJ, teman-teman inspektorat dan yang lain-lainnya itu berkoordinasi dengan Dinas PMD. Dinas tadi ya Pak ya, pemberdayaan. Betul. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa lah yang tahu persis, harusnya ya, yang tahu persis kondisi-kondisi apapun lah di desa gitu. Sehingga mestinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itulah yang kemudian mengorkestrasi lah kira-kira seperti itu ya. Oh,
eh, desa di wilayah ini perlu peningkatan kapasitas terkait pengadaan barang jasa dari pelaku pengadaan dari sisi pemerintahnya atau Iya. keseluruhannya misalnya gitu. Nah, sehingga perlu melibatkan teman-teman UKPBJ. Nah, karena itu juga maka yang saya sampaikan tadi Mas Rangga, harapan kita terhadap teman-teman UKPBJ termasuk inspektorat adalah jangan kemudian ketika mendampingi atau melakukan pemeriksaan terhadap PBJ desa Desa, ya. menggunakan ilmu PBJ pemerintah. Karena beda nih Pak ya. Rule-nya Beda, udah beda. betul, betul. Tadi prinsip aja udah ada yang Betul. berbeda Pak. Itu ada contoh di beberapa kali teman-teman inspektorat datang ke kami gitu ya. Ya. Pak, Bu, ini di desa begini. Ini kan salah. Nanti dulu. Nggak bisa. Bapak Ibu sudah menggunakan buku yang salah Iya. untuk memeriksa PBJ desa. Ya. Acuannya udah Acuannya beda sudah nih tidak Pak ya. betul. Sehingga kalau meriksa PBJ desa ya pakai Perbuk Perwal kan Ya. gitu. Perbuk Perwal bilang apa? Misalnya begini. Kan kalau di PBJ pemerintah itu di atas 200 juta rupiah tender. Kalau barang konstruksi jasa lainnya ya. Nah, kalau sekarang kalau konstruksi malah di atas 400 Ya 400. Tapi intinya seperti itu. Di Perbuk Perwal belum tentu kan gitu. Bisa jadi di atas 200, bisa jadi kurang dari itu. Bisa jadi tetap 200 gitu. Tapi intinya adalah kalau ada Perbuk Perwalnya mengatur berbeda dengan Perpres, maka itulah yang dipakai. Itu yang jadi acuan. Betul, karena memang ini kaitan hukumnya jelas ke atas dari Perbuk Perwal ke Permendagri ke PP 43 ke Undang-Undang 6 2014. Gitu. Jadi ada cascading cantolan itu Pak ya. Betul. Baik. Nggak bisa toto lari ke PBJ pemerintah. Harus tadi Pak ya acuannya dari peraturan kepala daerah ya Pak Betul, terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Benar. Gitu. Bahkan nanti ketika ada kaitan dengan Perpres PBJ pemerintah Perpres 46 2025 ini, itu nanti hanya untuk bahan kepala daerah ketika menyusun peraturan kepala daerah. Dijadikan pedoman. Betul. Jadi pedoman itu memperhatikan Perlem yang nantinya mengubah Perlem 12 2019 tadi. Soklat tadi pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa yang ada di lokasi kepala daerah itu masing-masing gitu Pak ya. Baik Pak, ini terima kasih banyak nih Pak atas informasinya, ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman atau netizen gitu ya Pak ya. Netizen pengadaan barang jasa di pemerintah. Akhirul kalam biasanya begitu ya ngomongnya. Akhirul kalam, kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dari Pak Dwi, Direktorat, lalu juga dari teman-teman. Mudah-mudahan ke depannya acara Rupen makin banyak yang subscribe. Jangan nonton aja, di subscribe juga gitu loh. Oh gitu ya, iya Pak. Sekarang nih? Iya, di subscribe juga Pak. Dan di share juga gitu ya. Rupen apa? Rumah Pengadaan. Oh, Rumah Pengadaan. Ya, channelnya di YouTube ya, YouTube. Rupen TV. Rupen TV ya? Rupen TV Pak. Nah ini salah satu sarana kita juga Pak untuk menyebarkan informasi terkait pengadaan barang jasa mutlak. Jadi nggak cuma terkait dengan UKPBJ, kelembagaan SDM, nah, kebijakan-kebijakan lain juga oke. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.